Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rawati dari Prodi D3 Kebidanan Undiksa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil pengabdian kami yang mengusung tema edukasi manajemen stres pada remaja di masa pandemi COVID-19. Kegiatan pengabdian ini kami laksanakan secara bertim, yakni saya sendiri sebagai presenter, kemudian ada Ibu Wayan Sugandini, Bu Wadi Juliani, dan Ibu Wayan Dewi Tarini. Sebagai latar belakang pengabdian kami, kita ketahui bersama bahwasanya pembatasan aktivitas sosial sebagai akibat pandemi COVID-19, terutama di sektor pendidikan, yakni dengan diterapkannya pembelajaran jarak jauh. Tentunya hal ini akan berdampak secara psikologis bagi siswa. Kenyataan ini juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh KPAI. Dari 1.700 siswa, ternyata 73,2% itu merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru. Begitu pula survei yang dilakukan oleh WHO itu menyatakan bahwa 10-20% anak mengalami gangguan mental. Kegiatan pengabdian kami menyasar siswa remaja. Dalam hal ini kami gunakan lokasi SMP Negeri 1 Singaraja. Dari hasil observasi di lapangan yang kami lakukan dengan instrumen Depression Anxiety Stress Skill pada 28 orang siswa SMP 1 Singaraja, itu didapatkan di antaranya 2 orang mengalami stres berat, 4 orang mengalami stres sedang, 6 orang itu tergolong stres ringan, dan selebihnya 16 orang masih dalam kategori normal. Begitu pula hasil wawancara yang kami lakukan pada guru pembina kesiswaan itu mengatakan memang banyak keluhan siswa, baik berupa cemas, tidak dapat menyelesaikan tugas, atau bosan belajar daring gitu. Jadi hal tersebut tentu merupakan suatu informasi bagi kami, merupakan suatu hal yang perlu kami tindak lanjuti dalam hal ini untuk memberikan dukungan berupa edukasi bagaimana cara mengelola stres dengan baik. Adapun tujuan pengabdian ini kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa remaja tentang manajemen stres dengan harapan setelah diberikan edukasi, remaja akan dapat memahami apa itu stres, ya, penyebab dan cara mengelola stres agar mengarah ke hal-hal yang positif. Begitu pula manfaat yang kami harapkan dari pengabdian ini dapat membuka wawasan remaja tentang upaya menjaga kesehatan mental secara umum agar tetap produktif dalam berkarya. Metode pelaksanaan PKM kami itu terdiri dari 3 tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, kami awali dengan melakukan koordinasi dengan Keptek dan guru pembina kesiswaan. Hal ini terkait dengan menyampaikan maksud dari kegiatan kami, kemudian menentukan kesepakatan waktu pelaksanaan, berikut juga dengan mekanisme pelaksanaan mengingat situasi pandemi yang sedang berlangsung. Kemudian hal yang kedua yang kami lakukan adalah mulai menyiapkan materi dan media untuk melakukan kegiatan edukasi pada siswa. Nah, pada tahap pelaksanaan, kami lakukan edukasi manajemen stres secara luring dengan pementasan sasaran pada saat itu adalah 30 orang siswa dengan tetap memperhatikan prokes. Jadi metode yang kami gunakan dalam hal ini adalah memberikan edukasi dengan ceramah dan memberikan kesempatan bertanya atau mengadakan diskusi pada pelaksanaannya. Begitu pula di tahap akhir, kami lakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa tentang manajemen stres. Pada tahap pelaksanaan, sebelum kami melakukan edukasi, kami sempat menanyakan, ternyata banyak siswa yang masih belum mengetahui bagaimana cara mengelola stres dengan baik. Mereka cenderung membiarkan atau mendiamkan begitu saja. Dan tentunya hal ini tentu tidak berdampak baik bagi siswa tersebut. Namun, setelah kami lakukan edukasi dan kami evaluasi, didapatkan bahwa tingkat pengetahuan siswa sebagian besar tergolong atau masuk pada kategori cukup baik, yaitu 16,53%.
tidak dan selebihnya tergolong pada kategori yang baik. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan pengabdian yang kami lakukan berupa pemberian materi, manajemen stres, berikut juga pada sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian pemberian proses pada siswanya. Secara umum, kami bisa simpulkan bahwa kegiatan PKM ini berlangsung dengan baik dan berkontribusi positif pada siswa, namun sebagai tindak lanjutnya masih perlu dilakukan pemantauan atau pendampingan, dalam hal ini adalah guru pembina kesiswaan secara bersama terkait dengan kesehatan mental siswa. Jadi terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi. Akhir kata, saya akhiri presentasi ini dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.